Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, selama pandemi COVID-19, ragam aktivitas mulai dari bekerja, rapat, hingga sekolah dilakukan dengan menggunakan kecanggihan teknologi. Nah, berada di depan layar dalam jangka waktu lama sudah menjadi budaya baru masyarakat dalam beberapa bulan terakhir selama masa pandemi ini. Lalu sebenarnya bagaimana upaya kita untuk menjaga kesehatan mata meski ragam aktivitas dilakukan di depan layar gawai? Kami akan ajak Anda berbincang langsung dengan Dr. JSCI Hospitals and Clinic, Dr. Nina Asrini Nur. Selamat pagi, Dokter Nina. Selamat pagi Indonesia. Selamat pagi Metro TV. Ya, selamat pagi dokter. Nah dokter Nina, kita ingin tanyakan sebenarnya untuk kesehatan mata kita. Kapan kita sudah harus menyadari atau mewaspadai mata kita kelelahan karena banyak di depan layar atau gawai? Betul sekali ya, jadi tadi memang sudah disampaikan bahwa dengan masa pandemi ini tidak bisa dihindari bahwa screen time kita memang meningkat dengan work from home, school from home, dan salah satu yang harus kita perhatikan dari kegiatan yang tinggi dengan screen ini adalah yang kita sebut dengan digital eye strain atau kelelahan akibat aktivitas yang tinggi dengan digital begitu, dengan gawai. Nah, tanda-tanda yang bisa kita kenali apabila mata kita sudah lelah dengan aktivitas digital itu antara lain mungkin mata pertama terasa pegal atau terasa panas, terasa agak perih. Penglihatan juga mungkin bisa fluktuatif, awalnya jelas, kemudian sedikit terganggu, nanti beristirahat jelas kembali. Nah, tanda-tanda itu merupakan awal dari bahwa mungkin saja mata kita mengalami digital eye strain. Jadi itu gejala yang harus kita kenali. Oke, itu tanda-tanda awal dokter. Tapi untuk jangka panjangnya, in the long run, apa sebenarnya bahaya yang harus kita mitigasi dari awal? Jadi memang resiko dari digital eye strain ini mungkin tidak berarti efeknya bisa secara langsung menyebabkan ke arah kebutaan atau yang lainnya. Tapi tentu yang pertama yang bisa sangat mengganggu adalah kualitas hidup pasti terganggu karena kemampuan kita untuk produktivitas kita terganggu, aktivitas kita untuk bekerja atau belajar terganggu. Jadi quality of life, kemudian quality of vision, kualitas penglihatan kita juga bisa terganggu ke depannya. Dan ini tentu akan mengganggu dari kehidupan kita sehari-hari juga. Nah dokter, selain adanya working from home, ada juga school from home di mana anak-anak di usia yang sangat dini juga diharuskan untuk berada depan gadget atau depan layar. Sebenarnya bagaimana kita bisa melihat ciri-ciri di anak-anak bahwa mereka sudah kebanyakan nih waktu depan layar dan membutuhkan waktu istirahat? Karena bisa saja anak-anak tidak bisa mengekspresikan rasa-rasa kelelahan di mata yang mereka rasakan, dokter. Iya betul sekali, jadi kalau anak-anak mungkin mereka lebih kesulitan ya untuk mengenali bahwa matanya sebenarnya sudah lelah. Tapi mungkin kita sebagai orang tua juga bisa mengenali tanda-tandanya pada anak-anak. Antara lain mungkin dia matanya mulai memicingkan mata, jadi dia berusaha lebih keras untuk melihat ke arah layar. Atau dia mulai mengucek-ngucek matanya atau menyentuh matanya, itu artinya matanya sendiri mungkin sudah lelah. Atau dia berusaha mengatur jarak, mendekatkan matanya ke arah layar, atau posisinya juga sudah kurang nyaman. Nah, itu sudah tanda-tanda bahwa matanya sebenarnya sudah kelelahan terhadap aktivitas digital ini. Baik dokter, kalau misalkan kita sudah lihat ciri-ciri di anak-anak dan juga mungkin kita rasakan sendiri, apa yang harus kita lakukan step-stepnya dokter? Ya, nah sebenarnya memang kuncinya sebenarnya adalah kalau bisa ya pencegahan tentu lebih baik daripada pengobatan. Jadi kalau kita bicara tentang misalnya sudah terjadi digital eye strain ini atau kelelahan akibat aktivitas digital ini, memang yang bisa kita lakukan adalah tentu istirahat.
Jadi setiap kali mata kita sudah merasa lelah, kita break dari aktivitas semua screen itu, monitor di komputer, di laptop ataupun di handphone kita hentikan sementara, kemudian baru kita melanjutkan kembali. Nah, untuk pencegahannya sendiri memang paling baik adalah kita mengistirahatkan mata secara reguler, jadi jangan tunggu matanya lelah dulu, baru kita istirahatkan, tapi sebaiknya kita buatlah habituasi untuk beristirahat atau break dalam periode kita bekerja dengan monitor. Paling baik memang adalah dengan yang mungkin kita semua banyak kenal dengan Rule 20, jadi 20-20-20, setiap 20 menit kita beristirahat selama 20 detik untuk melihat dengan jarak di 20 kaki atau sekitar 6 meter. Itu akan lebih optimal mencegah atau mengurangi resiko terjadinya mata lelah dibandingkan kita baru beristirahat setelah mata itu timbul gejala-gejala yang tadi kita diskusikan. Begitu. Oke dokter, nah untuk misalkan ada yang tidak bisa melakukan 20-20 rule tadi, bagaimana jika sekarang mereka menggunakan cara lain? Let's say kan ada juga dijual di pasaran kacamata katanya anti blue light filter, terus mungkin dengan penggunaan tetes mata. Apakah ini cara yang tepat? Oke, jadi memang mungkin banyak sekali yang beredar tentang blue light filter ini ya. Dari studi-studi yang sudah ada, itu sebenarnya menunjukkan bahwa adanya blue light filter atau tidak ada filter sama sekali atau neutral filter, itu sebenarnya tidak secara langsung berpengaruh terhadap digital eye strain. Jadi blue light filter ini akan lebih efektif untuk tidak mengganggu irama sirkadian kita, karena blue light itulah yang membuat kita tetap terjaga atau terbangun sepanjang hari sebenarnya. Jadi tidak secara langsung kaitannya terhadap mata lelah dengan bekerja secara digital. Kalau untuk blue light filter. Nah, kemudian kalau untuk tetes mata, memang pada kondisi-kondisi tertentu bisa ada indikasi pemberian tetes mata. Tapi memang untuk menilai apakah seseorang betul-betul membutuhkan tetes mata dan tetes mata apa yang tepat, paling baik adalah dengan berkonsultasi terlebih dahulu. Karena tidak semua digital eye strain itu sama, mungkin saja ada kaitannya dengan mata kering atau dry eye tipe lainnya yang memerlukan pengobatan tidak hanya dengan tetes mata pada umumnya saja. Oke dokter, nah ada juga dokter yang ingin kita tanyakan bagaimana dengan brightness atau cahaya dari gawai itu sendiri. Apakah harus diatur juga tergantung dengan ruangannya? Karena kan bisa saja kita bekerja di ruangan yang minim pencahayaan natural. Ya, betul sekali, tentu sangat berpengaruh ya. Jadi kalau kita bicara tentang lingkungan, bagaimana kita bekerja atau belajar dari rumah, bagaimana kita memposisikan monitor, itu juga sangat berpengaruh. Jadi kalau bisa, misalnya dari segi pencahayaan ruangan sebaiknya cukup, atau setidaknya seimbang dengan pencahayaan dari monitor itu sendiri. Jadi jangan terlalu bright dari monitor apabila ruangannya tidak terlalu terang, atau sebaliknya. Kemudian juga sebaiknya memposisikan monitornya juga jangan berlawanan dari arah cahaya. Jadi misalnya jangan langsung berhadapan dengan jendela atau belakangan dari jendela, itu juga akan membuat, karena ada pantulan cahaya, itu akan membuat mata jadi lebih cepat lelah. Posisi juga sebaiknya diatur, jangan monitornya jangan terlalu tinggi, jangan juga terlalu rendah, sebaiknya selevel dengan mata atau sedikit saja lebih rendah. Itu juga akan membantu untuk mengurangi risiko dari mata lelah akibat aktivitas digital itu. Oke, berarti benar-benar ini harus kita perhatikan betul settingan kita bekerja ataupun belajar ya dokter. Nah untuk kondisi di mana kita misalkan kita ingin menciptakan kondisi yang ideal terutama untuk anak-anak yang belum let's say belum harus sekolah full time dokter. Sebenarnya kapan sih jangka waktu yang paling aman, berapa jam kita bisa berada depan gawai secara kesehatan medis? Kalau bicara pada anak-anak ya, memang secara umumnya kalau kita tidak hanya bicara di masa pandemi ini, untuk anak-anak dulu memang disampaikan bahwa pada usia di bawah 1 tahun sebaiknya tidak diberikan gawai sama sekali. Dari usia 2 sampai 5 tahun itu sebaiknya hanya dibatasi kurang lebih maksimal 1 jam dalam 1 hari. Nah kemudian pada anak-anak yang sudah lebih besar atau memasuki usia sekolah dasar, memang agak sulit untuk menentukan batasan ini karena memang kebutuhan terhadap
aktivitas secara digital memang tidak bisa kita pungkiri juga meningkat. Jadi yang penting adalah bagaimana peran orang tua untuk menyeimbangkan antara aktivitas dengan screen dengan aktivitas fisik lainnya, dan sebaiknya juga aktivitas dengan screen itu jangan berupa aktivitas yang pasif karena itu juga kurang baik. Lebih baik aktivitas, kalaupun memang tidak terhindarkan aktivitas digital, sebaiknya adalah aktivitas yang interaktif atau tidak hanya bersifat satu arah saja. Itu kalau untuk anak-anak. Kalau untuk dewasa mungkin intinya adalah bagaimana kita bisa tadi melakukan settingan atau modifikasi yang paling baik sehingga lingkungan kerja dengan digital itu pun tetap nyaman, dan bagaimana kita bisa mengatur break-nya agar tidak secara terus-menerus kita memaparkan mata dengan monitor tersebut. Oke, nah dokter ingin bertanya juga untuk aktivitas jadwal anak-anak dan juga kita orang dewasa. Ini katakan bahwa kita juga membutuhkan sinar matahari untuk kesehatan mata kita. Apakah itu betul dan seberapa banyak kita membutuhkan exposure terhadap sinar matahari yang natural itu sendiri? Ya betul, jadi memang sinar matahari juga tentu dibutuhkan ya, jadi bersama dengan aktivitas lainnya karena tidak hanya berkaitan dengan kesehatan mata saja, tapi juga secara umum juga akan dibutuhkan. Jadi ini juga akan bermanfaat juga tadi dengan break itu, jadi mata tidak hanya berada di lingkungan yang ruangan terus-menerus, mungkin dengan humiditas terbatas akibat ruangan AC terus-menerus, jadi memang juga sangat diperlukan aktivitas outdoor dengan paparan matahari yang baik. Oke, nah dokter, jika memang kita sudah mengalami kelelahan maupun kita sudah berusaha mengimbangi dengan aktivitas di luar ruangan dan dalam ruangan, tetapi kita masih merasakan kelelahan di mata kita, bagaimana cara kita merelaksasi mata? Apakah ada cara tertentu? Oke, untuk relaksasi mata, jadi kalau misalnya tadi kita bicara tentang yang rule 20-20-20 itu atau secara umum ya, sebenarnya yang bisa kita lakukan setiap kali kita break itu adalah boleh kita memejamkan mata ya, setidaknya selama 2 detik, tidak perlu di squeeze, jadi tidak perlu terlalu memaksakan untuk memejamkan mata, tapi dipejamkan selama 2 detik, kemudian dibuka, dipejamkan kembali hingga mungkin 2-3 kali, itu saja sudah cukup untuk istilahnya replenish kembali kondisi permukaan mata. Nah, kalau bisa ini dilakukan secara reguler setiap 20 menit, itu sendiri sudah membantu relaksasi mata. Ditambah lagi dengan cobalah untuk memandang ke arah yang posisinya tidak dekat lagi, tapi tadi di 6 meter atau lebih, sehingga otot-otot mata juga bisa relaksasi dari jarak pandang yang dekat terus-menerus. Oke, berarti diajak paling pertama itu ya memejamkan mata yang pastinya juga bisa mudah dilakukan oleh anak-anak kita semua. Baik, terima kasih dokter sudah berbagi inspirasi dan juga ilmunya di Selamat Pagi Indonesia kali ini. Dan pemirsa tetaplah bersama kami harus jeda terlebih dahulu, tetapi selepas jeda rekan saya Robert Haryanto akan kembali untuk Anda dengan berbagai informasi lainnya.